Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mama Nande atau Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak, akan bagi-bagi tips lagi buat kamu-kamu mama-mama yang baru lahiran dan sekarang lagi banyak kegalauan. Tapi sebelumnya jangan lupa Mama subscribe YouTube Sekolah Emak dan juga follow Instagram @sekolah_emak supaya Mama Nande makin semangat buat video lagi ya. Nah, kali ini Mama Nande akan membahas tentang menjemur bayi. Nah, ini adalah tema yang sangat-sangat dinantikan oleh mama-mama yang baru lahiran di luar sana. Yuk. Nah, aktivitas menjemur bayi ini sangat bermanfaat untuk bayi. Bahkan kita ini yang udah dewasa aja sekarang disuruh untuk rajin-rajin jemur badan ya, akibat wabah COVID-19 yang luar biasa menakutkan. Nah, tetapi pada bayi, manfaat dari menjemur bayi itu adalah yang pertama, membantu untuk mengurangi secara tidak langsung ya, mengurangi kejadian kuning pada bayi. Yang kedua, untuk mendapatkan vitamin D yang bagus sekali untuk tulang bayi. Dan banyak lagi manfaat yang lain tentunya. Nah, sekarang ini yang jadi perdebatan se-Instagram Raya dan juga di grup-grup WhatsApp yang heboh ya, yaitu mempertanyakan, Mak, jam berapa sih sebenarnya waktu menjemur bayi yang paling baik? Nah, itu dia. Ada pendapat yang mengatakan menjemur bayi yang paling baik itu di jam 10 pagi. Kenapa? Karena pada saat jam 10 pagi itu gelombang sinar matahari yang masuk ke bumi itu adalah gelombang sinar matahari yang pendek. Namanya ultraviolet B. Jadi ultraviolet B ini baik sekali untuk menghasilkan vitamin D, untuk mencegah keriput, untuk mencegah cancer pada bayi. Sementara kalau dia di bawah jam 10 dan misalnya dari jam 7 sampai jam 10 ya maksimal ya, itu yang keluar itu adalah gelombang sinar matahari yang panjang atau ultraviolet A. Dan ultraviolet A ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan keriput, bisa menyebabkan autis pada bayi. Nah, loh. Tapi Mama Nande ya dan kami dari Sekolah Emak itu lebih cenderung setuju dengan menjemur bayi di jam 7 sampai di bawah jam 10. Kenapa? Dasar pertimbangannya yang pertama, ini kalau kita lihat ya pagi-pagi jam 7 itu matahari udah tinggi banget dan sinarnya itu udah, bahasanya itu udah panas gitu ya, kayak menggigit kulit kita. Nah, bayangkan kalau bayi dijemur jam 10, panasnya gimana ya? Itu dasar pertimbangannya. Yang kedua, selain kita mendapatkan sinar matahari ya, kalau kita menjemur di bawah jam 10 dari jam 7 sampai maksimal jam 10, itu kita juga mendapatkan udara yang bersih. Kenapa? Coba bayangin. Nah, biasanya kita kalau ngantar anak sekolah, terus kalau misalnya berangkat ke kantor ya, itu di perjalanan itu kita dari jam 7 sampai jam 9 biasanya ya. Nah, bayangkan udara yang keluar atau polusi udara yang ada di udara kita kalau kita menjemur bayi jam 10. Bayangin ya, jadi kita menjemur, kita hanya mendapatkan matahari, tidak mendapatkan udara yang bersih. Itu dasar argumentasi. Yang ketiga, Mama Nande belum menemukan jurnal yang mengatakan bahwasanya ini loh, kalau bayi dijemur jam di bawah jam 10, angka kejadian cancer pada bayi itu sekian gitu. Nah, Mama belum menemukan dan nanti pasti Mama akan cari ya. Nah, jadi
perilaku kita menjemur di bawah jam 10 itu kan sudah berlangsung lama ya, sejak zaman dahulu kala, dan sampai sekarang belum menemukan insiden ataupun angka kejadian yang banyak dipublish di jurnal-jurnal gitu. Jadi sekarang terpulang ke kamu mama-mama tercinta ya, mau di bawah jam 10, mau jam 10, itu terpulang ke kamu masing-masing. Yang penting bayinya dijemur. Jangan kita memperdebatkan jam berapa jemur, akhirnya bayinya nggak dijemur. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah di mana menjemurnya, Mak. Jadi sebaiknya menjemur bayi itu jangan langsung kena paparan sinar matahari langsung. Jadi cari tempat-tempat yang agak-agak terlindung, tapi matahari masih bisa masuk ya. Jadi upayakan bayi pada saat dijemur juga jangan telanjang bulat, Mak. Pastikan dia masih pakai popok ya. Kemudian kalau bisa dia pakai baju yang tipis ya. Terus yang paling penting nih, pakai kacamata, Mak. Kenapa? Karena sinar matahari yang langsung kena mata bayi itu bisa merusak retina mata bayi. Dan setelah dijemur, kasihlah ASI. Oke? Semoga membantu, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, Mak ya. Sampai jumpa lagi bersama Bidan Febrina Oka dari Sekolah Emak. Bye-bye.